Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika. Pada video kali ini kita akan membahas detail lagi satu jenis tanaman yang video review singkatnya itu memperoleh banyak viewers ya, yaitu cengkeh. Ayo kita langsung saja ke materi yang sudah saya siapkan. Nah, video ini diperuntukkan bagi mungkin khusus ya viewers yang tertarik dengan cengkeh maupun yang ingin sekedar tahu lebih dalam terkait cengkeh. Karena di video review singkat sebelumnya itu hanya berdurasi di bawah 10 menit ya dan eh, video intinya paling sekitar 5 sampai 7 menit. Dan banyak yang belum disampaikan ya pada video singkat tersebut. Kadang juga bahasanya susah dipahami ya karena masih menggunakan bahasa-bahasa medis. Nah, kali ini saya akan mendetailkan kembali penjelasan terkait profil fitokimia dan farmakologi dari cengkeh. Nah, cengkeh ini nama lainnya atau nama Latin ya, nama internasional yaitu Syzygium aromaticum dari keluarga Myrtaceae ya. Bentuknya seperti ini ya yang kita kenal sering digunakan yaitu bunga cengkeh. Nah, ini bunga cengkeh ya, bagian bunga cengkeh yang paling dominan digunakan, terutama dimanfaatkan dalam produksi minyak cengkeh. Nah, kita lihat dulu tanaman cengkeh. Jadi tanaman cengkeh ini termasuk termasuk tanaman yang tumbuh besar ya. Jadi berkayu. Nah, bunganya seperti ini, nanti dari warna hijau hingga kemerahan. Dari family atau keluarga Myrtaceae, ordo Myrtales, divisi Magnoliophyta, spesiesnya Syzygium aromaticum linnaeus. Nah, morfologi daun. Daun berbentuk elips mengkilap, dilengkapi dengan banyak kelenjar penghasil minyak aromatik. Jadi, selain bunga, daun juga berpotensi untuk digunakan sebagai sumber penghasil minyak dari cengkeh. Di publikasi artikel sebelumnya yang pernah saya baca, nah di luar bunga, daun juga bisa digunakan tangkai dari bunga cengkeh itu. Jadi daun dan tangkai ini sering kurang dimanfaatkan dibanding bunganya. Bunganya dominan ya digunakan dan harganya cukup besar. Dan memang minyak asirinya terkonsentrasi di bunga. Namun bagian tanaman lain seperti daun dan tangkai cengkeh itu masih ada kandungan minyaknya. Jadi masih bisa digunakan ya untuk penyulingan maupun dalam industri panganan atau farmasi. Kalau daun dan tangkainya itu kandungan minyaknya memang lebih rendah ya dibandingkan bunga. Namun sering sekali misalkan kita lihat di restoran atau kedai obat tradisional, bagian tanaman daun dan tangkai ini digunakan sebagai campuran wedang uwuh ya, karena masih memberikan sensasi rasa bau dan kehangatan dari cengkeh itu sendiri. Namun dalam kadar yang rendah ya, itu yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu untuk minuman itu misalkan memakai cengkeh satu bunga gitu ya, itu mungkin untuk satu gelas terlalu panas gitu ya, terlalu pekat untuk minyaknya. Jadi digunakan yang low concentrationnya yaitu daun atau tangkai. Nah, tanaman cengkeh ini berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia ya. Jadi terkenal memang berasal dari Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku. Tumbuh sebagai pohon tinggi, tingginya hingga mencapai 10 hingga 12 meter dengan dedaunan yang padat. Untuk bunga ya dipanen sebelum mekar. Jadi dipanen sebelum mekar masih berupa kuncup-kuncup seperti ini. Berbentuk seperti paku, menghasilkan bunga setelah pohon berusia 7 tahun. Jadi pohon cengkeh ditanam, kemudian setelah sekitar berumur 7 tahun itu bunganya sudah bisa dipanen untuk menghasilkan minyak. Optimumnya di saat berusia 7 tahun ya. Kemudian mesin kimiawi. Jadi ini cengkeh sama seperti tanaman yang lainnya gitu ya juga memiliki
kandungan metabolit sekunder yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kandungan metabolit sekunder atau senyawa fitokimia di dalam cengkeh yang paling terkenal yaitu eugenol, eugenyl asetat, dan beta-karyofilen. Nah, khususnya tiga senyawa ini didukung pula dengan keberadaan senyawa yang lain dalam kadar yang minor-minor, ya dalam kadar yang kecil, seperti misalkan ada flavonoid, seperti kamferol dan rhamnetin, serta asam galat dan tannin. Ini juga ada di dalam cengkeh. Namun dominannya ya tiga ini ya yang paling banyak diisolasi dan diteliti khasiatnya. Eugenol, senyawa dominan dalam cengkeh, bertanggung jawab atas aroma khas dan aktivitas antimikroba, analgesik, dan antioksidan tinggi. Jadi ketika kita ingin mencari khasiat ini dari cengkeh, maka kita perlu menggunakan bagian tanaman yang dominan menghasilkan eugenol, ya. Nah, beta-karyofilen, hidrokarbon sesquiterpen utama yang melengkapi profil antiinflamasi. Jadi, beta-karyofilen ini merupakan senyawa aktif yang berkontribusi pada aktivitas antiinflamasi dari cengkeh. Nah, ini bisa, kalau kita ingin spesifik ya aktivitas tertentu, fokus dalam proses produksi atau isolasinya mencari eugenol. Namun kalau nanti sasarannya aktivitas ke arah antiinflamasi atau peradangan, berarti kita mencari metode ekstraksi atau isolasi yang spesifik memperoleh banyak beta-karyofilen. Kemudian eugenyl asetat berperan kuat bersama eugenol menyumbang hampir 99% inhibisi atau penghambatan oksidasi dalam uji radikal bebas. Jadi ini terutama sudah dibuktikan aktivitas antioksidannya. Nah, dalam sampel cengkeh 15-20%-nya ini merupakan kandungan minyak asiri. Jadi kandungan minyak asiri dalam cengkeh ini sekitar 15-20%-nya. Ini pemetaan aktivitas medis tradisional dari cengkeh ya. Ini secara tradisional sudah umum digunakan untuk pengobatan atau menyembuhkan gangguan sistem pencernaan seperti stimulasi peristaltik, meredakan mual, gas, dan diare. Lalu untuk sirkulasi dan pernapasan digunakan sebagai ekspektoran atau membantu pengeluaran lendir, melegakan saluran pernapasan pada kondisi sinusitis dan asma, lalu meningkatkan aliran darah. Nah, untuk kelompok gangguan neurologis, cengkeh dilaporkan dalam penggunaan tradisional atau empiris dapat digunakan untuk meredakan sakit kepala, kelelahan, dan stres. Lalu dalam penyembuhan keluhan oral dan gigi, cengkeh digunakan secara tradisional untuk pereda nyeri gusi serta obat kumur antibakteri. Lalu untuk penggunaan topikal dan kulit, cengkeh umumnya digunakan untuk penyembuhan luka, infeksi jamur, dan pengobatan jerawat. Lalu bisa juga untuk kesehatan reproduksi seperti sebagai afrodisiak atau peningkat gairah atau obat kuat ya. Nah, berikut akan kita bahas bersama evidence base atau bukti ilmiah khasiat dari cengkeh berdasarkan pengujian in vitro dan in vivo. Kita bagi di sini sesuai slide menjadi 5 zona atau 5 kategori, yaitu pertahanan patogen, kesehatan seluler dan organ, regulasi sistemik, syaraf, nyeri dan imunitas, serta zona kelima yaitu modulasi hormonal. Nah, yang pertama, aktivitas seluler dan potensi anti kanker. Nah, berdasarkan data yang dirangkum dari sebuah artikel ilmiah review ya, yang mengumpulkan beberapa atau banyak artikel ilmiah yang sudah di screening, dicek validitasnya dan kredibilitasnya, maka telah dikumpulkan ya serangkaian publikasi-publikasi dan dibahas. Nah, dari artikel review itu saya temukan bahwa aktivitas anti kanker atau ini tahap in vitro, jadi kita sebut aktivitas sitotoksik ya, efektif terhadap kanker esofagus, kanker kolon, serta kanker payudara. Jadi nanti kalau ingin menggunakan cengkeh sebagai anti kanker, nah cengkeh paling efektif pada tiga jenis kanker ini karena sudah terbukti ya secara in vitro dan ada penelitian yang mampu hingga menentukan mekanismenya kira-kira apa. Nah, di sini khusus untuk kanker esofagus.
minyak cengkeh dalam konsentrasi 300 mikroliter per mililiter memicu 80% kematian sel via apoptosis dalam 24 jam. Lalu untuk kanker kolon, di sini IC50 atau inhibitory concentration 50 atau konsentrasi yang mampu menghambat 50% dari total sel yang digunakan, ini 66 mikrogram per mililiter. Nah, ekstrak etanol dan etil asetat merupakan jenis ekstrak yang terbukti 2 kali lipat lebih superior ya dibanding kemoterapi standar yang digunakan dalam pengujian in vitro, yaitu 5-fluorouracil pada model xenograf. Nah, ini ternyata model xenograf ya, jadi eh, sudah lebih tinggi levelnya dibanding in vitro. Nah, ini penggunaannya ekstrak etanol dan etil asetat. Jadi, kemungkinan senyawa metabolit sekundernya ini dia termasuk kepolaran semi hingga uh, nonpolar ya, agak nonpolar. Kemudian pertahanan antioksidan dan efek hepatoprotektif. Nah, di kiri sebagai antioksidan. Nah, pengujiannya menggunakan metode DPPH. Ternyata pada konsentrasi 0,5 mikrogram per mililiter mencapai aktivitas antioksidan 91,2%. Jadi ini tergolong kuat ya. Kinerja eugenol khususnya ya senyawa aktif tunggal dari cengkeh secara signifikan mengungguli. Jadi lebih baik aktivitas antioksidannya menangkal radikal bebasnya dibanding antioksidan sintetis seperti BHA dan BHT yang sering ditambahkan di dalam produk obat tradisional. Kemudian untuk hepatoprotektif ya, pengujiannya sudah di tahap in vivo menggunakan model tikus ya yang diinduksi toksisitas hatinya atau dibuat hatinya rusak dengan menggunakan CCl4, parastamol dan etanol. Nah, ini mengikuti profil atau kejadian hepatotoksik di masyarakat ya. Nah, ternyata ketika diberikan ekstrak cengkeh dalam uji histologi, jadi organ hatinya dicek ya secara patologi histologinya dapat mengurangi nekrosis, jadi lebih sedikit kerusakan sel yang terjadi pada hati hewan yang diberikan ekstrak cengkeh seperti itu. Kemudian infiltrasi lemak dan memulihkan arsitektur hepatosit ya untuk kelompok hewan yang diberikan ekstrak cengkeh. Nah, ekstrak cengkeh itu ya kelompok yang diberikan ekstrak cengkeh menunjukkan penurunan enzim penanda kerusakan hati secara drastis, lalu dapat meningkatkan enzim pertahanan alami untuk antioksidan ya dan kesehatan sel. Kemudian regulasi sistemik terkait darah, gula, dan lipid. Nah, jadi untuk darah dulu ya kita, ini ada aktivitas antitrombotik yang sudah diujikan ya terhadap ekstrak cengkeh. Nah, pada dosis sekian, ini biasanya untuk pengujian in vivo ya pada hewan, memberikan 100% perlindungan terhadap trombosis atau pembekuan atau plak ya yang diinduksi PAF dan menghambat sintesis mediator protrombotik. Jadi intinya penggunaan ekstrak cengkeh ini mampu menghambat proses pembekuan darah atau plak yang terjadi pada aliran darah sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Kemudian ekstrak cengkeh juga memiliki aktivitas penurun gula darah dengan mekanisme ini menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Eugenol ya saat diujikan dalam bentuk isolat atau senyawa tunggal terbukti memiliki afinitas ikatan yang lebih kuat pada albumin dibandingkan glukosa. Kemudian melindungi arsitektur sel pulau Langerhans. Dan dosis efektifnya yaitu pada dosis rendah. Jadi baik ya, jadi pada dosis rendah 40 mg per kilogram, efek antidiabetik sudah muncul. Kemudian efek hipolipidemik, jadi penurun konsentrasi lemak darah dalam tubuh.
Jadi di sini pengujiannya menggunakan ekstrak air. Ekstrak air ini eh, dalam proses pembuatan ekstrak cengkeh menggunakan air ya, aquades, jadi air suling, bukan larut organik. Nah, pada dosis 20 sampai 40 gram per kilogram dapat menurunkan total kolesterol, trigliserida, dan LDL, sekaligus meningkatkan HDL ya, lemak baik secara signifikan. Kinerjanya sebanding dengan obat metformin pada uji coba. Kemudian modulasi saraf, yaitu khususnya aktivitas analgesik atau pereda nyeri dan antidepresan. Nah, pada kasus antidepresan ya, pada model pengujian antidepresan, sini menggunakan model hewan uji, jadi pengujian in vivo. Ekstrak cengkeh terbukti secara signifikan menurunkan waktu imobilitas pada dua metode pengujian, metode induksi depresi pada hewan. Kemudian dapat melindungi lambung dari pembentukan ulkus akibat stres. Jadi kita tahu bersama bahwa stres, depresi itu dapat berakibat buruk pada lambung karena akan menginduksi sekresi asam ya dalam lambung. Ternyata selain dapat menurunkan gitu ya, menurunkan penanda stres, juga mampu melindungi lambung gitu. Efek terusannya tidak terjadi. Kemudian aktivitas anti nyeri tercapai pada konsentrasi essential oil. Nah, ini digunakan dalam bentuk minyak atsirinya langsung ya, konsentrasi 5 sampai 10%. Ini dosis efektifnya karena ketika ditambah ini tidak memberikan manfaat tambahan sehingga optimumnya sudah sekian. Kemudian menurunkan respon nyeri. Pada pengujian ini digunakan model kontraksi abdomen akibat asam asetat. Bagus ya ini respon anti nyerinya. Kemudian ekstrak air yang digunakan di sini bekerja melalui jalur opioid, dapat dibalik oleh naloxone, setara dengan diclofenac dan meloxicam. Nah, ini ada 3 jenis pengujian anti nyeri yang berbeda ya, dan eh, bagus efeknya ketika hewan uji itu diberikan ekstrak cengkeh atau di sini juga ada penggunaan bentuk essential oil. Lalu aktivitas antimikroba ya, anti jamur dan antivirus. Nah, untuk bakteri ini sudah dikelompokkan bakteri yang sangat sensitif terhadap ekstrak cengkeh, yaitu Staphylococcus aureus, lalu Bacillus subtilis, kemudian jamur Candida albicans yang menyebabkan kandidiasis ya, misalkan vaginitis juga bisa, eh, keputihan maksud saya. Kemudian Timetagropites. Nah, ini eliminasi lesi total Pak dalam 7 hari penggunaan ya. Kemudian virus hepatitis A. Kemudian yang sensitivitasnya sedang, jadi E. coli masih sensitif ya, artinya masih bisa dihambat pertumbuhannya atau dibunuh oleh cengkeh. Namun responnya tidak sepeka bakteri dan mikroba yang ada di kolom ini ya, kotak pertama. Lalu yang resistensi relatif. Jadi ini apa namanya minim rentan gitu ya. Jadi kalau ada kasus herpes simplex, kemudian adenovirus, nah ini uh, sensitivitasnya terhadap minyak cengkeh ini lemah. Sehingga langkah baiknya mungkin bukan cengkeh ya yang digunakan, namun sampel herbal yang lain. Kemudian di sini ada dibahas efek paradoksikal modulasi reproduksi pria. Jadi pada pengujian efek ke arah keluhan reproduksi pria, ini ditemukan bahwa sangat harus berhati-hati dalam penggunaan dosis ya. Karena pada dosis rendah, dia efeknya bagus, meningkatkan testosteron, meningkatkan motilasi sperma, morfologi, dan fungsi sekretori epidimidis, meningkatkan aktivitas enzim yang krusial pada sistem reproduksi pria. Namun ketika dosisnya ditingkatkan, maka akan muncul fase toksik. Nah, ini 2 kali lipat ya, misalnya 15 miligram per kilogram. Kemudian digunakan di sini 30 sampai 60 sudah toksik. Jadi kalau kita kelebihan sedikit, ini sudah mulai masuk fase toksik. Nah, fase toksik ini justru efeknya berlawanan ya. Jadi tadi niatnya ingin meningkatkan kadar testosteron,
uh, membantu fungsi sperma gitu ya untuk program kehamilan. Ternyata di sini ketika lebih lebih saja mungkin ingin lebih cepat bagus sistem reproduksinya gitu. Tapi justru makan berlebihan, konsumsi berlebihan, justru efeknya malah negatif. Jadi gunakanlah pada dosis efektif ya, yaitu 15 miligram per kilogram. Nah, ini blueprint tadi ya. Jadi untuk cengkeh ini manfaatnya banyak ya. Saya lihat untuk gangguan pencernaan, antioksidan, untuk tadi hati, kanker, eh, penyembuhan luka, terutama di lambung ya. Kemudian peradangan, anti nyeri, banyak sekali sebenarnya aktivitas sistemik atau aktivitas medis farmakologi dari ekstrak cengkeh ini. Nah, di sini, yang mana sampel yang akan kita pilih atau kita mau membuat bentuk ekstrak yang mana gitu ya. Jadi di sini sudah dirangkumkan dari sekian publikasi itu, kesimpulannya seperti ini. Kalau kita ingin efek antimikroba dan anti jamurnya, maka gunakanlah essential oilnya langsung. Tidak perlu membuat ekstrak-ekstrak lagi. Langsung beli minyak cengkeh yang murni tentunya. Kemudian mencari efek anti kanker dan sitotoksik. Ekstrak dulu menggunakan etanol. Kemudian kalau mencari efek antidiabetik dan hipolipidemik, ekstrak dia menggunakan air. Kemudian efek analgesik pereda nyeri, gunakanlah essential oilnya. Itu ya, pada konsentrasi 5-10 saja. Nah ini, selain tadi berefek positif ya terhadap kesehatan, selalu herbal itu pasti ada aspek ketidakamanannya. Jadi kalau dia efektif, pasti ada peluang untuk menimbulkan efek racun atau efek samping yang tidak diinginkan ya. Jadi kita perlu menggunakan dengan tepat. Nah, di sini untuk toksitas akut, jadi pengujian toksisitas pada dosis tunggal langsung tinggi gitu ya. Nah, LD 50, jadi pada dosis ini menggunakan minyak murni, nah ini dapat menyebabkan kematian pada 50 subjek uji. Jadi kalau ingin menggunakan minyak murni, apalagi oral ya, diminum, jauh-jauhkan dari dosis sekian, digunakan sedikit saja. Karena memang essential oil tidak memang untuk diminum dalam konsentrasi tinggi ya, karena menyebabkan iritasi. Ini cedera hati, koagulasi intravaskular, dan kejang. Batas terapeutik. Jadi pada penggunaan rentang dosis 900 sampai 2000 mg per kilogram per hari, ini tidak ada efek samping yang muncul ya. Jadi relatif aman kalau digunakan dalam rentang dosis sekian. Nah, dosis aman harian. Batas aman eugenol, jadi 2,5 mg per kilogram berat badan untuk manusia. Konsumsi ekstrak harian kurang dari 200 mg per kilogram per hari. Nah, ini kalau digunakan dalam dosis kurang dari 200 ini, maka tidak apa-apa digunakan dalam jangka panjang. Begitu temuan dari penelitian ya, dan ini juga mengadopsi status atau informasi atau ketentuan yang ditetapkan oleh FDA. Jadi kesimpulannya, nah cengkeh ini menunjukkan efektivitas yang luar biasa ya, karena saking banyaknya aktivitas, skup aktivitas yang bisa muncul akibat penggunaan minyak cengkeh pada model in vitro dan in vivo. Namun masih perlu tentu ya pembuktian lebih lanjut. Misalkan melanjutkan ke efek uji klinis atau menggunakan manusia. Kemudian untuk herbal pasti kendalanya di variasi bahan, ya dari bahan, dari produk ekstraknya gitu. Jadi hati-hati dalam pendosisan seperti itu. Nah, cengkeh bukan sekedar rempah, melainkan cetak biru farmakologis kompleks yang menunggu standarisasi untuk praktek medis kontemporer. Nah, sekian untuk penjelasan saya terkait cengkeh. Semoga dapat dipahami. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video Exploring Herbal berikutnya.